Sekarang saya mulai dari soal saya dipecat sebagai orang Minang. Saya sih nggak terlalu paham, maksudnya dipecat, diusir dari orang Minang itu apa. Saya nggak boleh lagi menyebut diri saya orang Minang. Saya nggak boleh lagi makan di rumah makan Minang atau apa. Kebetulan sih saya beberapa minggu yang lalu mengisi sensus. Di situ saya menulis, saya ketika ditanya sukunya apa, ya orang Minang. Anak saya tulis sukunya orang Minang. Jadi kalau sekarang itu nggak boleh, ya lain kali di sensus berikutnya saya hilangkan lah kata Minang ini, saya ganti dengan kata lain lah, Indonesia saja, tanpa suku barangkali ya. Tapi gini, saya ini orang Minang, suku Minang, tapi saya tidak lahir di Sumatera Barat, saya lahir di Jakarta. Saya ke wilayah Sumatera Barat itu barangkali selama hidup saya cuma 3 kali, itu karena urusan pekerjaan. Saya juga nggak bisa bicara Minang. Saya ngerti kalau orang Minang bicara di hadapan saya, tapi kalau disuruh ngomong salah-salah saya. Jadi mendingan saya nggak ngomong Minang. Istri saya bukan orang Minang, tapi dia jauh lebih mencintai Sumatera Barat daripada saya. Maksudnya alamnya indah, dia bilang dia senang sekali ke Sumatera Barat. Jadi kalau sekarang saya dipecat sebagai orang Minang, ya lain kali saya tidak lagi menyebut diri saya sebagai orang Minang deh, di sensus atau dimanapun. Atau saya juga minta anak-anak saya jangan menyebut diri mereka lagi orang Minang. Kita udah diusir nih dari suku Minang. Karena dinilai telah melecehkan adat dan budaya Minangkabau, Ade pun kembali mempertanyakan sikap Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, yang melarang aplikasi Injil berbahasa Minang yang dinilainya mencerminkan keterbelakangan berpikir. Seperti yang sudah dikatakan oleh Ade Armando dalam video berikut ini. Nah, berikutnya yang lebih substantif nih. Memang kenapa sih kalau ada Injil berbahasa Minang? Ya. Irwan Prayitno itu, si gubernur, menulis 2 alasan. Tadi saya sudah sempat sebut, tapi saya ulang ya. Kenapa ditolak? Pertama, karena masyarakat Sumatera Barat resah, kata Prayitno. Kedua, karena Injil itu bertolak belakang dengan adat dan budaya masyarakat Minang. Sementara adat harus berdasar pada syariah. Itu maksudnya apa? Kenapa masyarakat Minangkabau harus resah? Apa masalahnya sih kalau Injil itu diterjemahkan ke dalam bahasa Minang? Injil itu kan sebuah kitab suci, kitab yang baik, isinya kebaikan, bukan tentang dorongan atau ajakan-ajakan untuk melakukan hal-hal yang buruk, bukan tentang maksiat, bukan sesuatu yang menyesatkan. Ini ajaran Kristen diterjemahkan ke bahasa Minang. Lah salahnya apa? Isinya nggak ada yang menghina Islam, isinya nggak pernah menghina Nabi Muhammad, isinya nggak ada yang menghina Minangkabau. Jadi kenapa marah, kenapa takut dengan Injil berbahasa Minang? Dan Injil ini memang selalu diterjemahkan ke bahasa lokal. Ini beda sama Al-Quran. Kalau Al-Quran itu selalu ada bahasa Arabnya, kemudian terjemahannya. Kalau Injil kan selalu langsung dalam bahasa lokal. Jadi kalau ada versi Minang, ya salahnya di mana?
Atau ketakutannya ini bagian dari kristenisasi, bahwa kalau ada aplikasi Injil berbahasa Minang, itu akan membuat masyarakat Minang berbondong-bondong pindah agama. Pertanyaan saya, memang keimanan orang-orang Islam di Minangkabau itu ya serendah itu ya? Begitu gampang ya, begitu tadinya Islam nih, terus baca Injil dalam bahasa Minang, oh pindah kan? Kok jadi penakut begitu ya, pengecut, nggak pede? Kok mereka seperti merasa bahwa ayat-ayat suci umat Islam dari Al-Quran itu akan hilang dari hati umat Islam ketika mereka membaca Injil. Takut gitu kalau tadinya percaya pada Al-Quran, kemudian ada Injil, terus pindah ke Injil. Atau barangkali karena Al-Quran gak ada yang dalam bahasa Minang ya. Ya kalau gitu ya udah bikin terjemahan Al-Quran dalam bahasa Minang, supaya sama-sama berbahasa Minang. Dan yang penting tuh emang segitu gampangnya ya orang pindah agama. Saya itu Muslim dari kecil, saya baca ajaran macam-macam, ada Kristen, saya baca tulisan-tulisan ateis, saya baca tulisan-tulisan yang menghina Islam, menghina Kristen, yang mengajak orang untuk tidak percaya pada agama. Tapi sampai sekarang saya tetap Muslim, saya tetap sholat, saya tetap puasa, tetap berzakat, tetap percaya pada Allah, pada Nabi Muhammad. Nggak ada perubahan. Kalau kita yakin dengan agama kita nggak usah takut. Orang Kristen itu dari dulu udah harus baca. Tahu novel Da Vinci Code dari Dan Brown? Itu kan yang mempertanyakan tentang kebenaran ajaran Kristen. Dibaca oleh jutaan orang Kristen. Yang pindah berapa? Nggak tahu ada atau enggak bahkan. Tapi enggak, itu yang dibaca kan selama bertahun-tahun udah baca tentang ajaran Islam. Tiba-tiba harus baca Injil dalam bahasa Minang. Terus kenapa? Terus pindah. Jadi menurut saya itu mencerminkan memang keterbelakangan. Mentalitas orang kalah, ketakutan, minder. Dan ini buat saya menyedihkan. Minang itu dulu dikenal sebagai suku bangsa lah ya, yang sangat terbuka pada pikiran-pikiran baru. Kasus aplikasi tersebut menjadi perhatian publik. Ade Armando, dosen Universitas Indonesia, yang mengomentari kasus tersebut di akun Facebook pribadinya pada 4 Juni 2020. Komentar tersebut diduga berisi kritikan terhadap kebijakan sang gubernur. Pada Selasa 9 Juni 2020, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Negari Sumatera Barat yang didampingi 21 pengacara melaporkan Ade Armando ke Polda Sumatera Barat. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumber, Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto. Sementara itu, Ketua Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau MTKAAM, Irvianda Abidin mengatakan, Ade dianggap telah melecehkan adat dan budayanya sendiri, sehingga terancam dibuang sepanjang adat oleh suku Minang. Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menjelaskan, dalam adat Minang, seseorang dibuang sepanjang adat itu bermakna bahwa dia tidak akan diterima lagi di tanah Minang dan tidak boleh lagi mengaku sebagai orang Minang. Irvianda mengatakan, selain hukum adat, saat ini pihaknya sedang menelusuri kesukuan Ade Armando untuk dijatuhi hukuman dari kaumnya. Jadi akar budaya Minang itu bukan Islam kan. Islam itu baru ada di Minangkabau pada abad 15 ya. Pada abad sebelumnya itu Buddha sebetulnya, yang lebih lama lagi, 1000 tahun kali Buddha. Gak boleh goblok jadi anak UI, kan anak UI goblok. 1390 sudah berangkat rombongan Minangkabau dipimpin Bagindo Ali ke Filipina Selatan untuk menyebarkan Islam. Oke. 1390 kok ini dibilang Islam baru masuk abad 15? Iya. 1390 itu Islam. Itu korelasinya di situ ya. Iya, bagaimana? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.